Yang namanya saum adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan cara dan ketentuan yang diatur dengan syarat-syarat yang ditentukan. Ini namanya puasa. Dari adzan subuh sampai maghrib. Ada orang mau operasi suruh puasa, itu puasa-puasaan maksudnya. Puasa bukan puasa syar'i, suruh enggak makan, dia enggak niat juga enggak, pokoknya 10 jam ya sebelumnya puasa, malam-malam puasa. Puasa itu dari adzan subuh sampai maghrib. Ini jam 10 malam udah puasa, operasinya subuh katanya. Itu puasa-puasaan, yakni kagak makan, kagak minum biar kosong perutnya, enak meleksanya. Begitu maksudnya. Jadi yang namanya puasa menahan diri dari perkara-perkara yang bisa batalin puasa mulai adzan subuh sampai terbenam matahari dengan aturan-aturan nanti ke depan akan diterangkan. Ini namanya disebut saum. Definisi kita udah tahu. Kedua, apa hukum puasa? Hukum puasa ini macam-macam. Pertama, hukum puasa wajib. Kedua adalah haram, dosa besar. Ketiga sunat. Keempat makruh. Ada 4 hukum puasa. Hukumnya, pertama namanya wajib. Hukumnya puasa itu wajib. Kalau nggak puasa dosa. Yang mana? Semisal Ramadan nih mau diudah, puasa Ramadan itu wajib. Mana lagi? Puasa kafarat siang-siang tidur sama bini di bulan Ramadan, maka kena denda kudu puasa 2 bulan berturut-turut gara-gara tidur sama bini siang-siang. Itu 2 bulan berturut-turut. Ini puasanya wajib. Berturut-turutnya wajib juga. Dapat 59 hari batal, angus, ulang lagi dari awal. Begitu ulang lagi. Jadi contoh orang dulu, kalau Ramadan mainnya dilanggar di masjid dari pagi sampai sore, gak ketemu bini, perutnya ditempelin aja di ubin biar adem. Itu begitu orang dulu tuh kayak begitu. Kafarat 3, puasa nadar wajib. Kalau saya besok 14 Februari calon saya jadi presiden, saya nadar puasa seminggu. Puasa seminggu kalau menang. Emang begitu, wong nadar begitu. Wajib. Ini ada hubungannya. Kalau puasa itu wajib, bukanya dosa. Kalau puasa itu wajib, bukanya dosa. Gitu. Kecuali darurat. Gitu. Kayak kita nadar, Senin, mana ada yang ngajak makan lagi kepala kakap kembangan, buka apa kagak? Kagak boleh, wajib. Begitu kalau puasa sunat boleh dah. Begitu.
Ada puasa haram, dosa puasa. Kalau puasa dosa, mana tuh Idul Fitri haram tuh. Kalau hari raya puasa, tapi ingat hari rayanya kita nih, kita yang meyakini hari itu hari raya. Jangan sampai yang makan siapa, yang bayar siapa, nggak bener nih. Yang nyolong siapa, yang masuk penjara siapa, kagak benar begitu. Nah, teman kita udah lebaran tuh hari Sabtu atau hari ini dah, hari Minggu ya, iya hari Minggu nih, kita Senin lebarannya Senin, begitu nih orang pada lebaran dibilang haram. Kalau lebaran puasa, lu puasa dosa, kok haram ya kalau gitu, bukan ya? Enggak, kita masih tanggal 30 Ramadan lain besok kita, begitu, nggak apa-apa. Tapi kalau kita yakin ini hari Minggu ini lebaran, baru kita puasanya dosa. Jadi jangan sampai yang lebaran dia, yang dosa kita. Justru dia yang yakini lebarannya Minggu, kalau puasa dosa. Kalau kita yang meyakini lebaran Senin, kalau buka dosa. Oh masih Ramadan, nggak apa-apa, beda tuh nggak apa-apa. Yang penting nggak usah pakai dibikin ribut. Itu jangan sampai ditulisin di depan rumahnya masih Ramadan, tahu begitu. Jangan sampai gitu-gitu lah. Apa? Begitu, berbeda-beda. Jadi semuanya hanya ikut aja, melihat juga enggak melihat, katanya juga berdamai ke pemerintah. Hari Idul Fitri, Idul Adha, Amari Tasrik tuh, yakni 3 hari sesudah Idul Adha, 11, 12, 13 haram puasanya, 5 hari dosa puasa. Mana lagi puasa yang dosa, puasa yang haram, yaitu puasanya istri yang gak dapat izin suami. Itu dosa. Ada istri puasa Senin ini kan Minggu, Senin puasa, bang puasa ya, kata laki gak usah begitu, kata laki nggak dikasih tuh sama lakinya, maka puasanya tuh bukan dapat pala, dapat palu gitu, bukan dapat ganjaran, dapat dosa. Kenapa alasan jadi dosa? Patuh sama suami hukumnya wajib. Puasa Senin sunnah, maka jangan ngejar yang sunnah, yang wajib ditinggali. Begitu yang wajib. Tapi ibu-ibu yang model begini ini kayaknya enggak ngaji, pagi ini enggak, yang model begini enggak. Jadi kata si lakinya, bang saya puasa besok Senin, saya mau puasa Senin. Enggak usah gitu. Kalau kita nggak pakai nggak usah juga, emang kagak demen puasa, kagak. Ini mau orang yang rajin ibadah. Kalau kita jadi lakinya ya, alhamdulillah, bang saya puasa, belum bilang, ya bagus. Mau sebenarnya bang bilang, begitu puasa, begitu kan. Jadi kagak jajan ya, begitu bagus. Ngapain dilarang? Tapi kalau ada suami melarang bininya puasa sunat, itu hukumnya jadi haram. Mana puasa sunat? Ketiga hukum puasa sunat. Ini banyak. Hukum puasa sunat ini banyak sekali. Ada puasa mingguan, Senin Kamis. Ada puasa bulanan, Ayyamul Bid,
13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Ada puasa tahunan, Syawal, mana lagi itu Arafah, Asyura, Tasu'a, tuh. Ya Rajab ya, Syaban. Ini kan setahun sekali ketemunya. Ini puasanya sunnah. Ada puasa makruh. Mana puasa makruh? Puasa makruh hukumnya adalah shaumud dahri, puasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun puasa kecuali 5 hari tadi bagi orang yang fisiknya lemah. Jadi nggak buka-buka. Ini namanya disebut puasa makruh. Puasa, udah puasa, pokoknya buka-buka Idul Fitri. Ntar besok puasa, buka-buka Idul Adha, hari Tasyrik, puasa, ntar Idul Fitri lagi. Sampai nanti itu makruh bagi orang yang tak kuat mesin. Begitu puasa. Ini hukum puasa. Kalau puasa mubah nggak ada. Puasa boleh, dan puasa boleh begitu. Begitu. 4. Lalu kapan mulai diwajibkan puasa? Ramadan. Kata Syekh Nawawi, furido Ramadanu fis sanati saniyati minal hijrati. Mula-mula puasa Ramadan itu diwajibkan bagi umat ini adalah tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Tahun kedua. Di mana di tahun itu mulai diajarkan sholat jenazah, di mana di tahun itu mulai diajarkan zakat. Tahun 2 Hijriah. Karena hukum Islam itu Bapak dan Ibu bertahap. Begitu. Jadi di tahun pertama Nabi ada di Madinah nggak puasa karena memang belum ada ajarannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 2 hari sebelum Ramadan turunnya, makanya wajib puasa Ramadan. Tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah mulai ada puasa Ramadan. Jadi waktu di Mekah ada. Awal-awal Nabi tinggal di Madinah enggak. Kan Nabi nyampe Madinah itu tanggal 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ada 7 bulan. Setelah Nabi injak Madinah 7 bulan lagi Ramadan. Enggak puasa karena belum ada perintah. Baru tahun berikutnya ada puasa Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah 10 tahun, di Mekah 13 tahun. Ngitung dari sejak jadi Rasul. Pelantikan Nabi diangkat oleh Allah jadi Rasul umur 40. 40 itu usia matang. Kalau belum 40 masih bocah, suka dibully. Umur 36 jalan pemimpin, dibully banyak orang. Bisa jadi belum 40 masa 40. Maka 13 tahun ada di Mekah, di 53 bulan. Di Madinah 10 tahun. Maka umur 63 meninggal dunia Nabi.
Karena Nabi ada 10 tahun di Madinah, sementara diwajibkan Ramadan di tahun kedua Hijriah, maka Nabi fasoma sallallahu alaihi wasallam tis'asini, maka Nabi puasa Ramadan 9 tahun. Biar gampang, 9 kali. Nabi 9 kali, jadi 9 Ramadan puasa. 9 kali Ramadan, 9 kali, karena kan tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kan wafat tahun 10, kan 9 kali Ramadan. Nah, dari 9 kali Nabi puasa tuh, watismu kulluha nawakis illa sanatan fakakilatun. Dari 9 kali puasa, Nabi yang puasanya genap umur Ramadannya 30 hari cuma sekali. Nabi yang puasa Ramadannya ngalamin Ramadan 30 hari pol hanya 1 kali. Selebihnya 29 hari Ramadan, disebutnya 30 tanggal, pas mestinya 30 udah tanggal 1. Apa hikmahnya? Kita jangan bingung, jangan ada begini nih, lu puasa kurang sehari, begitu nih baru 29, begitu kurang sehari, yang benar puasa 30 hari. Enggak, emang juga sebulan tuh bisa 30, bisa 29, semuanya puasa sebulan semuanya. Enggak ada puasa yang kurang sehari, dan tidak ada puasa Ramadan 31 hari, tidak ada puasa Ramadan 28 hari, begitu. 29 kalau enggak 30, maka tanggalnya kalau Idul Fitri itu 2, merahnya 2. Kenapa merahnya 2? Bisa lebaran hari ini, bisa besok. Begitu maksudnya 2 tuh merahnya di kalender. Cuman diiriin oleh saudara kita agama lain, Natal juga dikasih 2 juga dong, ya 2 begitu. Padahal kalau itu geser-geser, ini mah karena tanggal Hijriah tuh bisa 29, bisa 30. Kalau dimerahin ini, entar rupiah ternyata belum besok, lah tanggalnya hitam, belum masuk kerja, maka dimerahinlah 2. Itu penyebabnya dimerahin 2 tuh. Itu mah Indonesia punya begitu, kayak begitu. Singkatnya, sebagai menolong kepada kita umatnya, bila kemudian kita kok berturut-turut Ramadan 29 mulu ya saya, jangan heran. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ngalamin begitu. Dari sepanjang hidup beliau ngalamin Ramadan puasa pol 30 hari cuma 1 kali. Selebihnya 29, enggak apa-apa, boleh saja begitu. Artinya emang umurnya udah segitu, umur bulan Ramadannya begitu. Udah tuh sejarahnya. Kemudian siapa-siapa orangnya yang diwajibkan puasa Ramadan? Nih kita yang haji nih termasuk orang yang wajib enggak puasa Ramadannya? Syarat wajib puasa Ramadan tuh harus memenuhi 7 kriteria. 7 baru orang ini wajib puasa Ramadan. Kalau kagak,
kagak puasa. Jadi kita hitung nih, mulai sekarang nih kita masuk apa kagak. La yajibu shaumu Ramadhan, puasa Ramadan kagak wajib illa, kecuali yang diwajibkan orang yang memenuhi kriteria-kriteria yang akan disebutkan nih. Satu, muslim. Illa alal muslim. Tuh, satu yang diwajibkan puasa adalah muslim. Orang kafir yang asli dari kecil kafir tidak wajib puasa. Enggak ada ikut-ikutan Ramadan, enggak makan, ya enggak makan aja. Puasa-puasaan, tidak puasa menurut agama. Sebab syaratnya harus muslim. Ini namanya syarat wajib puasa. Namanya satu muslim. Bagaimana kalau mantan muslim? Orang murtad namanya. Na'udzubillah min dzalik. Murtad tidak wajib ikut puasa, tapi puasa wajib karena dia muslim dulunya. Artinya dari tahun 2000 dia murtad, kemudian jadi nggak puasa karena nggak muslim, nggak sah puasanya, dia murtad. Tapi karena dulu dia muslim, wajib tetap puasa Ramadan. Kapan? Wajib qadha saat masuk Islam. Sekarang 2024 masuk Islam kembali, berarti dia ninggalin puasa Ramadan lumayan banyak tuh, 22 tahunan. Itu kudu diqadha. Yang dari tahun 2000 nya tuh terus 30 udah kali 22 jadi banyak aja dah. Hitung-hitungnya repot juga. Begitu udah setahun lebih itu puasa. Begitu. Artinya orang murtad kalau puasa nggak sah, tapi puasanya wajib. Jadi kapan? Nanti kalau masuk Islam lagi wajib diqadha. Tapi kalau orang kafir asli murni dari kecil kafir, kalau dia masuk Islam wajib puasa, tapi yang dulu-dulu nggak perlu diqadha. Satu, syaratnya muslim. Kedua, baligh. Nah kita ini semuanya muslim, alhamdulillah. Baligh itu dari umur 15 tahun. Ini yang ngaji udah 15 tahun belum wajib. Kalau belum begitu. Kenapa mak? Gitu 15 tahun ke atas, atau baru 9 tahun men kalau perempuan, atau keluar mani orang laki-laki belum 15, ini juga disebut baligh. Kita biar gampang dari umur aja 15 tahun. Ini udah 15 tahun belum nih? Udah 2, muslim masuk, baligh masuk. Al-aqili 3, kudu berakal. Jadi kalau orang yang dikit-dikit ketawa nggak puasa nggak apa-apa. Yang kayak begitu. Iya, orang apa namanya? Iya, gitu. Mungkin saja habis nyalon dewan ora jadi. Begitu. Tandanya di berita disiapin ruang-ruang rumah sakit ditambah, digerogol. Begitu persiapan. Iya, kayak begitu. Jadi kalau orang gila dia nggak puasa. Karena apa? Li adami mana taklif. Karena tidak ada hubungan
menjalankan tugas agama. Enggak ada orang gila. Yang keempat, kuat puasa. Kata kita, gua sih gak kuat, bukan begitu. Gitu, kuat puasa ini bagaimana? Kuat puasa itu tidak tua renta, tidak sakit yang tipis harapan sembuhnya di ICU gitu. Kalau orang yang udah tua renta, itu namanya nggak kuat puasa, namanya asyaikhul hari, udah tua renta. Ini nggak puasa, cukup bayar beras, bayar fidyah saban subuh 1 mud, karena nggak kuat. Ini Ramadan, hari ini nggak puasa, ngasih beras sama tangannya miskin semua. Ntar besok lagi semut, besok lagi begitu. Malu kalau seliter, ya sekarung kalau malu kasih, besok karung begitu. 1 mud saban hari, jangan diborong. Ya udah langsung aja sekarang buat nanti sebulan, nggak boleh, saban hari, karena sehari itu nggak puasa. Itu makna dalam Al-Quran lewat ayat tafsirnya, walladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Orang yang tidak kuat puasa, tidak usah puasa Ramadan, tapi bayar fidyah aja. Maka si kakek-kakek ini yang kagak kuat puasa, udah lemah badannya, begitu dan gitu bayar fidyah. Kodok kan? Enggak, karena makin kesono bukan makin muda, makin payah. Kedua, orang yang di ICU macamnya sakit yang sulit untuk sembuh. Mungkin kalau emah akut stadium 4, dia nggak boleh telat dikit, dia bakal kolek. Udah berkali-kali teruji begitu, dia nggak bisa. Wah, ini kategori orang yang gak kuat nih, model begitu. Dia kudu makan per 2 jam dan jiwa dia lemah. Islam melindungi jiwa ya, dan gak puasa bayar fidyah yang kayak begitu, yang kayak begitu. Tapi kalau yang penyakit mahnya malam, apalagi jam 12, itu lain yang kayak begitu lain. Bukan ini materinya, bukan. Iya, lain. Yang keempat, 1, 2, 3, 4. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Ini urusan perempuan nih, urusannya begitu. Jadi kalau ibu-ibu lagi nggak puasa, begitu, nggak wajib puasa. Ini kita nih pagi si suci, udah niat malam dohor nggak usah nanggung dah, nggak usah nanggung, makan aja apa-apa. Begitu. Iya boleh begitu. Jadi karena dianggap tidak kuat puasa, sebab itu melemahkan, itu pegel. Perempuan kalau suka pegang-pegang pinggangnya, nyeri. Aduh, begitu. Kalau benar gak Bu? Saya waktu begitu, itu begitu, pegel. Di kitabnya begitu, gampang presentan, begitu. Dari percaya aja begitu, begitu. Suka uring-uringan, suka, apalagi lakinya nggak bagi duit, itu uring-uring, biar kagak men juga, begitu. Udah berapa tuh? 5, 6. Kudus sehat. Orang yang sakit
sakit, ini mah nih orang yang sakit enggak wajib puasa Ramadan saat itu, tapi nanti kudu diqadha. Begitu maksudnya, ini syarat tambahan as-sahih, sehat. Kalau sakit enggak wajib puasa. Qur'annya faman kana minkum maridun aw 'ala safar fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau dia sakit dan gak usah puasa, nanti diqadha aja di bulan Syawal, bulan berikutnya dah. Begitu, qadha aja. Karena dia sakit, gak terpaksa. Sakit puasa jangan, gak apa-apa, gak puasa Ramadan, tapi nanti diqadha si sakit nih. Begitu, sakit nih qadha. Kalau nanti udah sembuh puasa Ramadannya. Udah berapa tuh? 6. Ketujuh, muqim. Muqim bukan musafir. Bukan musafir. Kalau musafir, tapi nih musafir ada namanya safar qasir, perjalanan pendek, itu wajib puasa. Karena jalan pendek dari sini ke Gunung Sindur ada nggak 90 km? Hah? Nggak ada ya, paling 60 ya. Iya, 60-an gitu. Jangan sampai dari Kampung Rawa ke Gunung Sindur nggak puasa, orang luar kota begitu. Gitu, nggak boleh, karena jaraknya tidak 90 km ke atas, wajib puasa. Kedua, musafir safar tawil, perjalanan jauh 90 ke atas. Dari sini ke Jawa, mana kampungmu? Hah? Semedo, Tegal, baik. Dari sini ke Tegal kan lebih dari 90 km. Maka bagaimana nih puasa Ramadan? Dilihat, kalau berangkatnya malam sebelum terbit fajar, dari sini, dari Kampung Rawa menuju Gambir malam jam 3, atau menuju Beos, ya kan, kota, gitu. Udah jalan nih, malam sebelum adzan subuh keluarnya dari rumahnya, maka besok boleh tidak puasa sebab musafir. Nanti Syawal diqadha, boleh dua, boleh. Tapi kalau berangkatnya sesudah adzan subuh, dari sini mau ke Jawa berangkatnya jam 7, emang juga bisnya jam 7, begitu. Di Grogol tuh bisnya ngumpul tuh, begitu. Nah, kita berangkat jam 7 dari rumah, ini wajib puasa karena kita statusnya mukim tuh, namanya hukumnya mukim, walau hukman tuh maksudnya. Kita tuh ada tuh walau hukman, sekalipun mukim ini secara hukumannya, faktanya musafir. Begitu. Kalau kita berangkat dari rumah sesudah adzan subuh mau pulang kampung sesudah adzan subuh, karena ta'alluq, yakni hubungan puasa Ramadan itu adzan subuh. Kita tuh dicatat musafir apa mungkin adzan subuh. Kalau kita adzan subuh masih di rumah, itu namanya muqim. Jam 7 masih di rumah, udah lewat dari adzan subuh malah jam 7, itu mungkin wajib kita puasa. Enggak boleh kita dari sini berangkat jam 7, tahu-tahu di Grogol minum aja,
minum aqua, minum ini ngopi, nggak apa-apa, kita nggak apa-apa, kan musafir, kagak, karena berangkatnya sesudah adzan subuh. Begitu. Kalau mau malam, sama nih dengan Jumat yang waktu kita ngaji Jumat kita urai. Kalau kita berangkatnya malam Jumat, besok kan adzan subuh kita diwajibin Jumat orang laki, maka karena berangkatnya malam nih jam 12, sampai Cirebon subuh umpamanya nggak sholat Jumat, nggak apa-apa, sholat kita zuhur, karena kita saat adzan subuh statusnya musafir. Tapi kalau berangkatnya jam 7 ziarah wali songo Jumat, kudu sholat Jumat di mana aja tempatnya, yang penting kita kudu Jumat. Kenapa puasa kayak begitu? Qur'annya menarik. Inilah kejelian ulama-ulama madhab. Allah menyatakan faman kana minkum maridun aw musafiran, nggak ada aw musafiran, bahasa Qur'annya ala safar. Apa itu ala safar? Sudah jalan bepergian saat ada subuh, ala safar. Kalau Qur'annya bilang aw musafiran, maka biar kita berangkat jam 7 boleh kita tidak puasa. Qur'annya aw ala safar menggunakan huruf jar majrur, sementara yang tadi maridon menggunakan isim fa'il. Ini ulama jeli, ulama madhab tuh hebat, mereka itulah menemukan, meneliti hukum. Jadi kalau kita bepergian pulang kampung, kalau pengen besok enggak puasa, tolong perginya malam ya, jam 4, udah langsung kabur, buka jawab mobil, enggak puasa enggak dosa. Begitu. Tapi kalau udah adzan subuh, jangan dirangsalnya dikasih botol tuh, ya kan suka dia kasih tuh, jangan. Itu niat mau buka, ya nggak bakal kuat puasanya. Udah niat, mana dibawa bekal lagi nasi bungkus di dalamnya, nggak usah. Entah begitu. Walau hukman, sekalipun secara hukum mungkin, walaupun faktanya musab. Kayak orang yang berangkat jam 7 pagi wajib puasa. Inilah yang diwajibin puasa Ramadan. Kayaknya yang ngaji ini masuk semua kayaknya. Yang ngaji ini maka Ramadan wajib puasa. Kita orang kalau nggak ada udzur syar'i, kalau nggak puasa dosa. Seginilah materi kita yang dibedah. Kita akan memasuki materi kapan Ramadan terhitung sudah tanggal 1 sehingga kita besok wajib puasa. Ini banyak aturan-aturan puasa yang kita harus pahami masuk Ramadan. Kira-kira ada 5. Saya tidak bedah sekarang karena terlalu panjang materinya. Pertemuan mendatang saja. Bila Ramadan tiba, bahasa Malaysia itu begitu. Kapan Ramadan itu datang buat kita sehingga kita kudu puasa besok. Ini saja ngaji